Ratusan WNI di New York dan sekitarnya mendatangi TPS Pemilu Presiden dan Anggota Legislatif Indonesia. TPS dibuka serentak di seluruh kantor perwakilan RI di Amerika Serikat. Ratusan WNI yang mendaftar untuk memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil serta anggota DPR RI mendatangi TPS yang digelar oleh PPLN New York. 5 TPS didirikan di gedung serbaguna yang terletak di tepi sungai East River yang memisahkan Queensboro dengan Manhattan di kota New York. Ini adalah metode pemungutan suara terakhir di PPLN New York, yakni di TPS. Kami sudah melakukan pemungutan di KSK. Kami punya dua KSK, yaitu KSK di Philadelphia dan KSK di Dover yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari dan 8 Februari pada hari Kamis. Mereka terlihat antusias untuk memberikan hak suara dan antre mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Terlihat sejumlah pejabat dan staf perwakilan pemerintah Indonesia di kota New York, warga lansia, remaja, hingga artis dari tanah air yang sedang berkegiatan di kota megapolitan tersebut. Sama teman-teman berangkat dari pagi dari Columbia University, terus kami berangkat ke sini untuk nyoblos presiden dan juga DPR. Tadi pengalamannya sangat lancar, terus struktur dan ngantrinya nggak lama gitu karena kami datang dari pagi. Di Indonesia pemilu juga sudah beberapa kali nyoblos dan mungkin dari sebelum-sebelumnya euforianya kalau di Indonesia lebih berasa ya karena banyak kampanye lebih berasa, tapi kalau di New York karena kebetulan lagi pekerjaan karena New York Fashion Week ada brand yang akhirnya menghadirkan aku ke sini dan tentunya aku sangat anti golput karena aku merasa bahwa suara kita itu sangat kuat dan benar-benar bisa berkontribusi terhadap perubahan di masa depan. Oleh karena itu sudah sebulan lebih pada saat itu di Jakarta kita langsung komunikasi dengan KJRI di New York supaya semuanya lancar saat tiba di sini dan bisa ikut nyoblos. WNI di Amerika Serikat juga bisa memberikan surat suara dengan mengirim melalui pos yang telah dilakukan sejak awal Januari lalu atau melalui kotak suara keliling. Surat suara yang telah dicoblos pemilih nantinya akan dihitung bersama pada 14 Februari setelah TPS di tanah air ditutup. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan. Warga negara Indonesia di Amerika Serikat pada Sabtu 10 Februari sudah melakukan pemungutan suara di TPS. Sebelumnya juga sudah ada sistem melalui pos serta kotak suara keliling. Berikut adalah laporan dari reporter TV One di Amerika Serikat, Yanri Subekti. Warga negara Indonesia di Amerika Serikat, seperti halnya dengan WNI di luar negeri, untuk memberikan suara dalam pemilu pilihan presiden dan wakilnya serta anggota legislatif memiliki 3 opsi, yaitu yang pertama surat suara dikirim melalui pos dan yang kedua mendatangi KSK atau kotak suara keliling serta yang ketiga mendatangi TPS atau tempat pemungutan suara yang didirikan di kantor perwakilan Republik Indonesia seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pemungutan suara melalui pos telah dilakukan sejak Januari lalu. Pemilih mencoblos surat suara kemudian mengirimkan melalui pos. Selain itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN juga menerapkan pilihan cara kotak suara keliling atau KSK. PPLN membuat lokasi memasukkan surat suara di tempat-tempat dengan komunitas WNI yang relatif banyak, yaitu di Philadelphia dan Dover, New Hampshire. Sementara itu, PPLN Houston tahun ini untuk pertama kali menerapkan pilihan cara kotak suara keliling atau KSK, yaitu di 9 kota di 6 negara bagian yang masuk wilayah kerja PPLN Houston. Antara lain Austin dan Dallas, Texas, Atlanta, Georgia, Orlando, dan Fort Lauderdale, Florida. Sedangkan sistem pemberian suara di tempat pemungutan suara seperti di Indonesia akan dilakukan secara serentak pada Sabtu 10 Februari ini di KJRI Houston, San Francisco, Los Angeles,
Chicago, dan KBRI Washington DC. Semua surat suara disimpan untuk kemudian dihitung mulai 14 Februari mendatang. Dari Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan.